Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiny episode ke-134. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah sampai di sistem bintang Luotian dan bertemu segerombolan ahli muda yang membawanya menuju planet Ranyu. Tanpa diduga di planet Ranyu, Wang Lin malah bertemu Sun Tai di Pavilion Harta Keluarga Sun, dan baru mengetahui kalau Tetua Agung Sekte Mayit planet Sujaku itu mengalami kehidupan yang sangat sulit setelah dihempaskan oleh teleportasi bintang klan iblis raksasa. Saat ini kekuatan Sun Tai sudah turun sampai ke ranah formasi jiwa dan hanya bisa hidup sebagai anggota rendahan di Pavilion Harta Keluarga Sun. Nah, Wang Lin sebenarnya pengen nyantai aja nih selama berada di planet Ranyu, namun seorang tetua Pavilion Harta bernama Sun Ning malahan yang nyari gara-gara sama dia dan berusaha mencuri harta abadi palsu yang dia murnikan. Wang Lin pun menunjukkan kekuatannya yang asli hingga membuat Sun Ning lari tunggang langgang mencari bantuan menuju kediaman keluarga Sun. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Meskipun Wang Lin sudah sedikit menunjukkan kekuatannya yang asli, Sun Ning ini masih bersikap sok keras ketika berkata bahwa pemuda itu akan menyesali tindakannya hari ini, dan sifat sok keras itu semakin menjadi-jadi ketika tiga tetua keluarga cabang Sun yang bernama Sun Su, Sun Huan, dan Sun Leng keluar dari dalam kediaman. Tiga tetua itu menghardik tindakan Wang Lin yang tidak sopan, namun orang yang ditegur ya nyantai aja, wong dia merasa enggak salah. Wang Lin memberitahu apa yang terjadi di antara dia dan Sun Ning sebelum meminta tiga tetua untuk memeriksa sendiri keberadaan pedang terbang dan cerminnya di kantung penyimpanan Sun Ning. Tiga tetua berpikir memang bisa saja Sun Ning melakukan hal yang salah, namun mereka tetap tidak bisa membiarkan ahli muda seperti Wang Lin bertindak seenaknya. Akhirnya tiga tetua pun merapal apa yang disebut dengan formasi penyegel iblis dan berencana menahan Wang Lin sampai tetua yang lebih tinggi datang untuk menentukan hidup mati pemuda itu. Udah dianya bersikap sopan, orang-orang tua sok keras ini masih aja ngotot, padahal mungkin tetua yang lebih tinggi itu pun belum tentu bisa menghadapi dirinya. Karena udah empet, Wang Lin pun memutuskan untuk tidak lagi bermurah hati kepada keluarga Sun ketika menghancurkan formasi penyegel iblis hanya dengan satu gerakan tangan, sebelum kemudian meledakkan kekuatan penekan yang membuat semua orang seolah ditarik untuk berlutut oleh gaya gravitasi yang puluhan kali lipat lebih kuat. Kekuatan penekan itu bahkan membuat tiga tetua juga hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut hingga tiba-tiba saja datanglah tetua agung keluarga Sun yang bernama Sun Qiming dan memohon maaf kepada Wang Lin atas setiap perilaku kurang asem keluarga Sun, sebelum kemudian meminta ahli tingkat tinggi ini berbelas asih untuk melepaskan anggota keluarganya. Wang Lin melirik sekilas kepada Sun Qiming sebelum meminta 200.000 giok abadi sebagai penebusan masalah ini, yang membuat semua orang hanya bisa terbelalak. Tapi ternyata Sun Qiming malah langsung menyetujui permintaan itu, namun meminta Wang Lin menunggu 3 hari sampai jumlah giok abadi yang diminta selesai disiapkan. Wang Lin berkedip menghilang sementara tiga tetua langsung bertanya kepada Sun Qiming mau menuruti permintaan tidak masuk akal seperti ini sebelum langsung mingkem setelah mengetahui hal ini adalah perintah kepala keluarga. Selesai urusan dengan keluarga Sun, Wang Lin pun kembali ke penginapan dengan puluhan giok abadi di dalam kantongnya. Dia baru saja hendak masuk ke dalam kamar ketika Sun Ling tiba-tiba saja mencegat langkahnya sebelum memberikan berbagai petua tentang semangat untuk tetap giat berkultivasi meskipun hasil yang didapatkan tidak sepadan. Su Ligao auto ngakak karena petua semacam ini sudah hampir tidak pernah lagi didapatkan oleh Wang Lin setelah dia menjadi kuat. Namun orang yang diberi petua justru merasakan sedikit kehangatan atau rasa senasib sepenanggungan karena dia berpikir Sun Ling mungkin juga pernah bergelut dengan pedihnya kultivasi sampai bisa memberikan petua seperti ini, apalagi di akhir bulan cuman makan mie sama promea.
Karena itulah, Wang Lin hanya membungkuk hormat dan berterima kasih atas saran Sun Ling sebelum kemudian masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk mulai menyerap giok abadi. Satu persatu giok abadi yang Wang Lin dapatkan dari transaksi dengan Sun Ling telah selesai diserap hingga tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tepat bersamaan dengan datangnya Sun Qiming untuk membawa giok abadi yang dijanjikan. Wang Lin menerima kantong berisi 200.000 giok abadi itu tanpa banyak bicara dan mempersilahkan Sun Qiming untuk segera kembali. Namun ternyata tetua agung keluarga Sun itu belum selesai dengan urusannya karena selain mengantar giok abadi, dia juga mendapat tugas dari kepala keluarga untuk menguji kultivasi Wang Lin dengan memberikan undangan lelang berisi pil obat tingkat 8. Sun Qiming hanya bisa deg-degsnya merinding remang-remang bulu ketek ketika merasakan tatapan tajam Wang Lin yang mengarah kepadanya sambil mengingat-ingat penjelasan kepala keluarga Sun tentang hasil pengujian, di mana apabila Wang Lin tertarik dengan lelang berarti kekuatannya mungkin masih berada di ranah asendan, dan apabila sebaliknya berarti kekuatannya mungkin sudah menuju langkah kedua. Sun Qiming benar-benar khawatir kalau Wang Lin telah melampaui ranah asendan dan tidak dapat membayangkan hukuman macam apa yang akan dia terima. Sun Qiming buru-buru menghela napas lega setelah Wang Lin mengambil undangan itu, namun langsung keringat dingin lagi ketika mendapat peringatan kalau tindakan seperti ini jangan sampai terjadi 2 kali. Setelah pertemuannya dengan Sun Qiming, Wang Lin segera nongki bareng dengan Sun Tai yang bisa dibilang sebagai orang paling dia percaya di planet Ranyu. Tanpa banyak babi bu, Wang Lin menyodorkan undangan lelang yang dia dapatkan dari keluarga Sun dan bertanya rahasia apa yang mungkin tersembunyi di balik undangan tersebut. Sun Tai terdiam sebentar sebelum kemudian menghembuskan napas lelah, seolah paham jelas dengan apa yang sedang Wang Lin alami. Mengalunlah cerita panjang Sun Tai tentang latar belakang pil tingkat 8 yang akan dilelang, di mana 4 tahun lalu Sun Si, Zhao Chuanwen, dan Ran Xuanpeng mendapatkan pil tersebut setelah beramai-ramai menghabisi seolah ahli terluka parah yang lari ke planet Ranyun. Mereka begitu gembira karena menemukan 5 pil ilahi kelas 8 di kantong tas penyimpanan si ahli yang terbunuh. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi ketakutan karena selain menemukan pil dewa, 3 petinggi planet Ranyun itu juga menemukan plat keluarga Huan dari planet 1000 ilusi. Perlu diketahui, keluarga Huan adalah salah satu dedengkot planet 1000 ilusi yang membawahi planet Ranyun dan dikenal sangat kejam dalam menghukum siapapun yang berani-beraninya melukai anggota ataupun mencuri harta mereka. Karena itulah 3 petinggi planet Ranyun ini selalu hidup dalam ketakutan selama 4 tahun belakangan, dan sepertinya mereka sedang mencari cara untuk mendapatkan dukungan ahli kuat lain sebagai sekutu atau bahkan melemparkan kesalahan dengan melelang salah satu dari pil tersebut. Setelah menguak betapa besar bahaya di balik pil obat tingkat 8, Sun Tai dengan bersungguh-sungguh meminta Wang Lin untuk tidak melibatkan diri. Namun di sisi lain pil tersebut memang mampu membantunya langsung menerobos ranah transisi. Setelah galau risau gundah gulana beberapa saat, Wang Lin langsung memutuskan bahwa apabila dia benar-benar hendak pergi ke planet Dongling, maka pil obat tingkat 8 ini harus didapatkan apapun yang terjadi. Oke, sekarang kita pindah dulu ke planet 1000 ilusi, tepatnya ke kediaman keluarga Huan yang menjadi momok untuk para petinggi planet Ranyun selama 4 tahun. Leluhur keluarga Huan bernama Huan Wuking sedang menegur kepala keluarga yang tidak menangani hilangnya anggota klan mereka 4 tahun lalu dan memerintahkan secara spesifik agar masalah ini ditangani oleh Huan Mei. Astagfirullah. Kepala keluarga Huan bernama Huan Fensen ini kaget mendengar perintah Huan Wuking karena orang yang bernama Huan Mei ini sebenarnya merupakan orang luar keluarga Huan yang dibawa pulang oleh leluhur klan dari planet Sujaku beberapa waktu lalu. Dan
Iya, seperti yang sudah kita duga-duga, Wan Mei yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Liu Mei, di mana dengan domain 1000 ilusi miliknya, mantan murid Sujaku ke-14 itu langsung menarik perhatian Huan Wuqing hingga tanpa pikir panjang mengangkatnya sebagai murid sebelum kemudian diboyong sebagai tuan putri keluarga Huan di planet 1000 ilusi. Huan Fengshen memahami maksud Huang Wuqing dengan jelas, namun dia tetap agak khawatir kalau keluarga Huannya yang begitu luas akan benar-benar akan jatuh ke tangan orang luar. Oke, sekarang kita liatin yuk orang yang menjadi perbincangan antara leluhur dan kepala keluarga Huan tersebut siapa lagi kalau bukan Neng Liu Mei yang kayaknya makin geles aja nih abis ganti skin. Liu Mei menatap bintang-bintang yang tampak dari jendela kamarnya sebelum kemudian memanggil pengawal pribadinya dari keluarga Huan yang bernama Huan Dong. Sepertinya Liu Mei hendak memberikan arahan mengenai tugas pertama untuk mengeksekusi siapapun yang terlibat dalam menghilangnya anggota keluarga 4 tahun lalu dari Huan Wuqing kepadanya setelah masuk sebagai anggota keluarga Huan dan meminta Huan Dong untuk menangani masalah ini dengan secepat dan secermat mungkin. Liu Mei melemparkan tatapan manis ke arah Huan Dong di mana tatapan yang sudah dibumbui dengan ilusi-ilusi menghanyutkan itu semakin membuat Huan Dong bersemangat untuk menyelesaikan tugas sebaik mungkin demi menjaga nama baik nona besarnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke planet Ranyun, tepatnya di mana para rapat tinggi planet sedang melakukan rapat darurat untuk membahas rencana pelibatan Sumu dalam masalah mereka. Zhao Chuanwen menyampaikan kabar dari para ahli muda yang sebelumnya ditolongin Wang Lin, di mana menurut muda-mudi itu Sumu adalah utusan abadi Guntur dan terkait dengan planet Dongling, dan apabila benar maka sudah jelas Sumu memiliki identitas yang tidak biasa. Meskipun Zhao Chuanwen menunjukkan kekhawatiran, Sun Si dan Ran Suepeng masih berpikir optimis karena pada akhirnya Sumu mengambil undangan mereka yang menunjukkan bahwa pemuda itu juga masih memerlukan pil ilahi kelas 8 untuk menerobos ranah. Ucapan para muda-mudi juga belum tentu benar, sehingga satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah tetap stay on track pada rencana awal. Nah, untuk memastikan sendiri kekuatan Wang Lin, Sun Si pun pergi ke penginapan hingga membuat Sun Ling auto terbagong-bagong karena aura yang dipancarkan bapak-bapak enggak tua itu, tapi juga enggak muda-muda amat tersebut. Wang Lin yang paham bahwa Sun Si mencarinya langsung keluar dari dalam kamar, namun Sun Ling malah mengaktifkan tabir penginapan untuk melindungi Wang Lin. Wang Lin hanya bisa terdiam melihat Sun Ling yang tanpa pikir panjang melompat ke depannya dan memperingatkan bahwa pemuda itu bukanlah lawan sepadan untuk Sun Si. Namun Sun Ling sama sekali tidak mundur dan justru berkata bahwa keselamatan Wang Lin selama berada di penginapan merupakan tanggung jawabnya. Sun Si sempat memuji Sun Ling karena begitu berdedikasi pada tugasnya, namun setelah dia meminta pemuda kepemudi-pemudian itu mundur dari perintahnya justru ditolak. Sun Si pun langsung memberikan tekanan aura luar biasa yang membuat penjaga penginapan itu merasa jiwanya bergetar dan hampir saja oleng kalau Wang Lin tidak lebih dulu berhenti berpura-pura dan akhirnya memecah tabir untuk menghampiri Sun Si. Setelah Wang Lin keluar, Sun Si langsung membawa pemuda itu pergi dengan teleportasi hingga membuat Sun Ling yang kayaknya masih belum paham dengan apa yang terjadi hanya bisa memasang wajah prihatin. Sementara itu, objek tatapan prihatin Sun Ling justru sedang melakoni baku hantam dengan Sun Si, di mana sudah jelas bahwa kepala keluarga Sun itu sedang berusaha untuk membandingkan kekuatan Wang Lin dengan kekuatannya sendiri. Kedua ahli Ascendan itu sama-sama membentuk sebuah pusaran air raksasa dengan kekuatannya, di mana awalnya dua pusaran air terus menubruk satu sama lain dengan intens. Namun perlu diingat bahwa saat ini kekuatan Wang Lin telah mengandung guntur pekat dan kepekatan kekuatan guntur itu jauh lebih besar dibanding Sun Si.
Akhirnya Sun Si pun harus menerima keunggulan Wang Lin dengan ekspresi pahit karena kekalahannya juga menjadi tanda bahwa ahli misterius ini bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Karena sudah menangkap kekuatan Wang Lin lebih besar dibanding dirinya, Sun Si pun hanya bisa menggunakan plan B dengan menyerahkan hadiah karena penyelamatan Wang Lin atas Sun Su Peng di episode sebelumnya, sebelum kemudian menawarkan diri untuk bersama ahli misterius itu menuju pavilion lelang pil obat tingkat 8. Sampai di sana Wang Lin sudah disambut oleh para petinggi keluarga Sun maupun pavilion harta tidak terkecuali Sun Tai yang jelas kebingungan mempertanyakan kenapa Wang Lin masih mau melibatkan diri padahal sudah menerima peringatan darinya atau kamu teh kasep. Namun sekarang tidak ada hal yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya dan Sun Tai hanya bisa melihat tindakan seperti apa yang sebenarnya Wang Lin rencanakan. Wang Lin dibawa menempati plafon tertinggi dan mendapat penjelasan yang tentu saja tidak selengkap penjelasan Sun Tai padanya tentang pil obat. Singkat cerita, pelelangan dimulai dan sejak Pramuniaga membuka lelang untuk pil obat kelas 8 tidak ada satupun peserta lelang yang berusaha menawarnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh para kepala keluarga di mana mereka memberikan perintah untuk anggota keluarganya agar tidak ikut campur dalam lelang. Seolah memang mempersilahkan pil obat itu untuk Wang Lin. Semua orang menunggu dalam kegelisahan berharap Wang Lin benar-benar bersedia menawar pil obat dengan latar belakang mengerikan itu. Dan akhirnya Edian, waduh sapek banget nggak tuh ditawar seharga 1 giok abadi udah kayak nggak ada harga banget tuh pil obat tingkat 8. Tapi apakah berarti Wang Lin sudah siap melibatkan diri dengan masalah keluarga Huan? Apakah momen ini juga akan menjadi pintu masuk menuju pertemuan kembali dengan Neng Gelis Liu Mei? Aduh, Liu Mei teh ya. Coba jangan dibikin galak jahat gitu ya Liu Mei teh. Aduh, pasti jadi bogoh gitu kan ya guys ya. Ya udah tuh ya, kita tungguin aja pembahasan minggu depan. Rahman di sini pamit. Bye bye.